Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas berkaitan dengan health belief model atau teori kepercayaan kesehatan. Apa itu health belief model? Jadi, health belief model adalah persepsi seseorang tentang penyakit yang mungkin diderita dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengubah perilaku kesehatannya. Dalam pendekatan psikologi kesehatan dikenal istilah HBM atau Health Belief Model ini. Jadi, Health Belief Model ini merupakan suatu pendekatan yang dapat memberikan gambaran mengapa seseorang mau atau enggan pergi menemui tenaga kesehatan ketika mereka sakit. Kondisi yang dapat membuat mereka itu mau mencari atau tidak mau mencari bantuan kesehatan itu adalah persepsi. Jadi health belief model ini berkaitan dengan perubahan perilaku kesehatan dan model psikologi. Ini dikembangkan oleh Rosenstock tahun 1966 untuk mempelajari dan mempromosikan peningkatan pelayanan kesehatan. Dalam health belief model, ada beberapa istilah yang perlu dipelajari. Yang pertama, perceived susceptibility, kemungkinan dan risiko terkena penyakit. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 ini, pada awalnya masyarakat masih banyak yang merasa bahwa penyakit ini masih jauh dan tidak dekat dari tempat tinggal mereka. Penyakit ini adalah penyakit kutukan pada bangsa-bangsa tertentu karena perilaku mereka, sehingga tidak akan terkena penyakit. Jadi mereka tidak akan terkena penyakit itu kalau mereka tidak melakukan perilaku yang buruk seperti bangsa-bangsa lain. Mungkin seperti itu pendapat dari masyarakat. Sehingga mereka tidak mungkin terkena penyakit COVID-19. Jadi kemungkinan akan kena masih jauh dan bahkan tidak akan kena sama sekali karena tempat tinggal mereka sama lokasi kejadian penyebaran COVID itu jauh. China sama Indonesia. Mungkin seperti itu. Hal tersebut juga diperkuat oleh meme-meme yang beredar yang isinya mengatakan bahwa manusia Indonesia memiliki penyakit yang lebih berbahaya daripada corona. Sehingga penyakit ini akan takut masuk ke Indonesia. Mungkin juga ada masyarakat yang berpendapat seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan perceived susceptibility. Kerentanan apa yang akan dirasakan atau diketahui. Kemudian ada perceived severity. Tingkat keseriusan penyakit dan efeknya. Atau bahaya. Atau keparahan penyakit yang dialami. Masyarakat juga memiliki pemikiran bahwa COVID-19 ini adalah penyakit seperti influenza. Kalau hanya sakit pilek atau influenza, maka penyakit itu tidak akan membuat manusia Indonesia akan meninggal. Seperti itu. Sudah kebal, sudah terbiasa dengan penyakit itu sepanjang tahun. Ini pemikiran yang ada dalam benak sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, kondisi ini akan diperparah dengan pemikiran bahwa apabila pergi ke dokter, maka akan mengeluarkan uang yang banyak karena berobat itu mahal. Lebih baik uang yang ada itu dipakai untuk keperluan lain daripada berobat. Hal ini disebut sebagai perceived benefit of action. Apa manfaat yang akan didapatkan dari tindakan yang dilakukan?
kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh ketika mereka melakukan pengobatan ke pelayanan kesehatan. Jadi perceived benefit di sini, perceived benefit of action. Apa keuntungan yang akan didapatkan dengan pergi ke dokter selain mengeluarkan uang kesehatan? Kenyataannya saat ini tidak sakit. Seperti itu. Itulah perceived benefit of action, kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh. Kemudian selanjutnya ada perceived barrier to action, hambatan dari tindakan yang akan dilakukan, atau efek perilaku. Hambatan-hambatan yang dapat muncul didasari berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, tempat tinggal, penilaian mengenai diri sendiri, apakah sanggup atau tidak sanggup mengatasi penyakit tersebut, ataupun keyakinan bahwa tidak akan terkena penyakit tersebut karena berbagai faktor penguat keyakinan tersebut. Selanjutnya ada perceived self-efficacy. Ini hasil dari perilaku. Terakhir ada catch to action, menyegerakan perilaku hidup sehat akibat suatu kondisi tertentu. Nah, ini isyarat untuk melakukan tindakan. Pada akhirnya, tindakan apa yang akan diambil dan dilakukan terhadap penyakit corona? Apakah akan memeriksakan diri saat gejala muncul? Adanya instruksi pemerintah dengan cara melakukan social distancing. Bila harus keluar rumah, apakah berdiam di rumah selama 14 hari? Semua adalah pilihan perilaku yang akan diambil. Saat keyakinan tidak akan terkena penyakit dan berpikir tidak mungkin terkena tanpa disadari, kita sudah masuk ke dalam kondisi optimistic bias. Kondisi ini adalah kondisi yang meyakini diri sendiri tidak akan terkena hal-hal yang negatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal ada keturunan, jenis kelamin, dan kepribadian. Faktor eksternal ada pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan faktor sosial ekonomi. Kemudian ada 3 faktor penting dalam model kepercayaan kesehatan, yaitu pertama, kesiapan individu untuk merubah perilaku dalam rangka menghindari suatu penyakit atau memperkecil risiko kesehatan. Yang kedua, adanya dorongan dari lingkungan individu yang membuatnya merubah perilaku. Dan yang ketiga adalah perilaku orang itu sendiri. Berikut contoh untuk model kepercayaan kesehatan. Ini kasusnya HIV. Selain untuk kasus HIV, ada juga kanker paru akibat kebiasaan merokok. Pertama, perceived susceptibility. Percaya bahwa penyakit muncul dari suatu perilaku tertentu. Secara teori, kita paham bahwa suatu penyakit muncul akibat perilaku yang tidak sehat. Misalnya, seseorang menderita kanker paru akibat kebiasaan merokok. Akan tetapi, sudahkah kita benar-benar yakin bahwa diri kita juga akan rentan mengidap kanker paru apabila memiliki kebiasaan merokok? Memiliki penilaian akan kerentanan tubuh terhadap penyakit membuat seseorang akan lebih berhati-hati dalam membentuk pola hidupnya. Ia akan menghindari perilaku yang
yang dapat mendatangkan penyakit. Jadi dia akan menghindari perilaku yang dapat mendatangkan penyakit dan melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan kesehatannya. Contoh, rutin berolahraga, menghindari rokok, seperti itu. Menghindari dari segala risiko penyakit kanker paru. Sama halnya dengan kasus HIV, menghindari segala bentuk faktor risiko terjadinya HIV. Kemudian ada perceived severity, percaya akan bahaya dari suatu penyakit. Setiap penyakit memiliki dampaknya masing-masing terhadap tubuh kita. Walaupun suatu penyakit terdengar sederhana, efek atau dampaknya dapat lebih serius. Misalnya, mengetahui bahwa diare dapat berujung pada kematian akibat dehidrasi. Dengan menanamkan persepsi seperti ini ya, kita jadi lebih berhati-hati agar tidak terserang penyakit tersebut dan senantiasa menerapkan perilaku hidup sehat. Kemudian ada perceived benefit. Percaya terhadap manfaat dari metode yang disarankan untuk mengurangi resiko penyakit. Kita tentu pernah mendapatkan masukan mengenai suatu perilaku atau metode yang dapat mencegah kita dari suatu penyakit. Bisa dari dokter maupun media seperti majalah, TV, ataupun internet ya. Misalnya minum air putih aja sebanyak 2 liter sehari dapat mencegah risiko penyakit ginjal. Dengan meyakini manfaat dari minum air yang cukup, yaitu tadi 2 liter sehari, seseorang akan lebih bersemangat dalam menerapkan pola hidup tersebut. Maka tidak ada salahnya percaya terhadap saran-saran tersebut apabila memang sudah terbukti kebenarannya. Selanjutnya ada perceived barrier. Percaya terhadap harga nyata dari perilaku sehat yang dilakukan. Dalam menerapkan perilaku hidup sehat, tentu saja ada hambatannya. Salah satu hambatan yang biasanya dialami adalah biaya. Misal, melakukan medical check-up rutin perlu dilakukan agar dapat mendeteksi gejala penyakit lebih cepat. Akan tetapi, untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Persepsi kita terhadap hambatan semacam ini harus diminimalkan agar dapat melakukan perilaku hidup sehat secara maksimal. Agar lebih mudah, kita perlu menanamkan persepsi baru bahwa kita akan lebih banyak mengeluarkan biaya apabila sudah terserang penyakit yang parah. Selanjutnya ada just the action. Menyegerakan perilaku hidup sehat akibat suatu kondisi tertentu. Kita perlu menanamkan persepsi bahwa kita harus segera berperilaku hidup sehat ketika menemui suatu kondisi tertentu, terutama saat tubuh mengalami keluhan. Dengan begitu, suatu penyakit dapat segera dicegah sebelum semakin menjadi parah. Misalnya, ketika seseorang merasa lemas akibat kelelahan karena kesadarannya akan kebutuhan tubuhnya, ia memilih untuk tidur di awal. Jadi dia tidur di malam hari lebih awal daripada begadang. Jadi dia tidak akan mungkin begadang kalau dia paham dengan kondisi tubuhnya.
Selanjutnya ada self-efficacy. Percaya pada diri sendiri bahwa kita mampu melakukan perilaku hidup sehat. Yang paling penting dari penerapan health belief model adalah kepercayaan diri. Percaya bahwa kita dapat menerapkan perilaku hidup sehat berguna dalam menjaga proteksi kesehatan. Jadi, kita harus percaya bahwa kita dapat menerapkan perilaku hidup sehat. Ini yang berguna dalam menjaga atau memproteksi kesehatan kita. Itu dikarenakan seseorang dengan self-efficacy mampu mempersuasi keadaan dan senantiasa yakin terhadap perilaku sehat yang dilakukan. Dalam teori health belief model, terdapat faktor-faktor yaitu kesiapan individu dalam mengubah perilaku, dorongan dari lingkungan di sekitar individu, serta perilaku hidup sehat itu sendiri. Yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Ketiga faktor ini dipengaruhi oleh persepsi-persepsi yang tertanam dalam pikiran kita. Seperti itu. Jadi, sudah siapkah kita menanamkannya untuk hidup yang lebih sehat gitu ya? Sudah siap apa belum? Berikut ini juga termasuk contoh model kepercayaan kesehatan. Ini dalam pemilihan pengobatan alternatif oleh seseorang. Jadi persepsi individu terkait dengan faktor perubahan dan kemungkinan melakukan penyembuhan itu nanti juga ada berkaitan dengan tindakan pencegahan maupun penyembuhannya seperti apa. Kalau medis itu nanti efek samping obatnya bagaimana. Kemudian kalau operasi, risiko operasinya seperti apa, apakah nanti bakalan meninggal atau bakalan sekian persen sembuh. Kemudian juga ada faktor lain, misalkan ada saran dari orang lain, pengalaman keluarga, artikel, koran, iklan, berkaitan dengan persepsi tentang ancaman penyakit. Kalau nanti saya melakukan pengobatan medis atau melakukan pengobatan alternatif, ancaman penyakitnya seperti apa? Kalau misalkan mereka lebih memilih pengobatan alternatif, ya berarti dia akan memilih pengobatan alternatif dibandingkan pengobatan medis. Mereka punya persepsi tentang pengobatan alternatif. Mungkin persepsi mereka bahwa pengobatan alternatif itu lebih cepat sembuhnya. Mungkin seperti itu. Dibandingkan dengan pengobatan medis yang nanti ada obatnya atau malah dioperasi ada resikonya seperti itu. Kemudian pada akhirnya ketika seseorang itu sudah memiliki persepsi tentang pengobatan alternatif, kemudian dia memilih pengobatan alternatif sebagai penanganan kesembuhan penyakit mereka. Begitu untuk contoh model kepercayaan kesehatan berkaitan dengan pemilihan pengobatan alternatif. Silahkan bisa dicermati kemudian dijelaskan kembali model ini di kolom komentar. Sekian berkaitan dengan health belief model atau model kepercayaan kesehatan. Jika ada komentar, saran, kritik, atau sanggahan, bisa disampaikan ke kolom komentar atau bisa langsung hubungi ke CP yang sudah saya sediakan. Ada Instagram dan link yang bisa
tersambung langsung ke akun WhatsApp. Sekian, terima kasih.